Seperti seorang yang mau beli HP itu. Sekarang nih HP ada yang KW katanya kan. Ada yang KW1, KW2, macam-macam lah. Ketika dia pegang HP dan dia tahu HP ini asli, dia akan bayar berapapun harganya. Karena dia tahu ini asli. Tapi ada orang yang nggak ngerti. HP asli nih. Dia bayar mahal sampai rumahnya nangis dia. Kenapa? Kena tipu. Begitu pula dengan kehidupan dunia ini. Tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bayar mahal untuk dunia yang akan dia tinggalkan. Dari pagi kita lihat orang itu bekerja dari jam 8 pagi, keluar rumahnya jam 6, pulang jam 6 sore untuk gaji 3 juta. Banyak 3 juta. Banyak. Ada yang 10 juta dari pagi sampai sore. Setelah dia kumpulin semua, ternyata habis semuanya. Untuk akhirat yang luasnya seluas langit dan bumi ini, berapa jam dia berikan untuk akhiratnya? Nggak banyak. Sehari dipanggil ke masjid, hayya ala sholah, hayya ala sholah, tetap duduk di rumah. Entarlah sholat di rumah kan sah juga gitu kan. Coba dia bayangkan kalau ada yang manggil untuk kerja dia di rumah digaji 1 juta, terus ke depan 500 meter dari rumahnya dia digaji 27 juta. Yakin merangkak dia untuk 27 juta itu. Merangkak 27 juta Ustaz, gila kalau nggak diambil tuh 27 juta. Tapi untuk akhirat kita hampir nggak pernah memikirkan 27 itu derajat yang Allah berikan untuk sholat di masjid. Kadang-kadang kita nggak mikirkan. Kita cukup dengan yang satu, mencukupkan diri dengan yang sedikit itu. Itu karena kita tidak tahu dengan hakikat dunia ini. Maka sebelum kita berbicara tentang bangkai yang diperebutkan oleh kita harus paham bagaimana hakikat dunia itu. Hakikat yang pertama, dunia ini hanya permainan. Kalau bahasanya anak muda sekarang, game. Permainan dunia itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, game itu akan selesai. Antum ketika main game akan ada ujungnya. Main bola lah. Mau berapa lama untuk main bola? Enggak lama. 2 kali 45 menit. Perpanjangan sedikit, perpanjangan 30 menit diperpanjang mungkin. Tapi akan berakhir. Dan antum harus tahu bahwasanya kita berada di dunia ini dan dunia ini permainan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kata Allah Jalla Jalaluhu, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan, hanya senda gurau, zina, perhiasan, berbangga-banggaan antara kalian. Anak punya mobil, anak punya ini, anak punya baju, anak punya jam, anak punya HP. Isinya dunia bangga-bangga. Dalam urusan harta. Anak-anak bangga nih, anak-anak udah bisa ini, anak-anak udah bisa ini, anak-anak yang satu dokter, yang satunya insinyur, yang satunya apa. Isinya dunia berbangga-banggaan dengan. Kamathali ghaith. Dia seperti air hujan. Yang ketika air hujan itu turun di tanah yang kering, air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Petani yang nanam tuh, Masya Allah, dia ngeliat tuh, yang dia tanam jadi hijau. Begitu senang hati. Tapi ternyata kehijauan itu nggak lama. Tahu-tahu muning, kemudian habis. Selesai. Wa fil akhirah, dan di akhirat itu ada 2. Azabun syadid, azab yang pedih.
atau maghfirah minallah wa ridwan. Ada ampunan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur. Terus kenapa? Kalau kita tahu kehidupan ini hanya permainan, kok sampai ada yang bunuh-bunuhan? Berebut dunia sampai membunuh saudaranya. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma ajibtu min syai'in ka'ajabi min rajulin la yahsabu hubbad dunya minal kabair. Aku ini sangat takjub kepada seseorang yang dia tidak menganggap cinta dunia dosa besar. Hasan al-Basri berpendapat cinta kepada dunia itu termasuk dosa besar. Hubbud dunya. Waimullah, kata dia, demi Allah, inna hubbaha min akbaril kabair. Cinta dunia itu termasuk dosa yang paling besar. Kenapa? Wahal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Kita lihat dosa-dosa besar yang banyak di dunia ini, asalnya dari mana? Dari cinta kepada dunia. Antum lihat pembunuhan yang terjadi, perampokan yang terjadi, pemerkosaan, korupsi, apa aja peperangan yang terjadi. Asalnya dari mana? Cinta dunia. Dosa-dosa besar yang kita lihat, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lihat, itu dikarenakan cinta kepada dunia. Padahal dunia cuma permainan. Kenapa kau harus seperti itu terhadap dunia ini? Serius banget tuh sama dunia. Hakikat kedua tentang dunia, dunia ini nggak lama dan akan berakhir. Berapa lama kita di sini? Tatkala kita mati, kita bakal dibangkitkan. Kita bakal diarahkan kepada mahsyar. Ada orang-orang yang masuk surga dan ada orang-orang yang masuk neraka. Allah menceritakan tentang orang-orang itu. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Orang-orang ketika dikumpulin di padang mahsyar tuh, mereka berpikir hidupan di dunia berapa lama inti di dunia? Kata dia, ya beberapa waktu dari siang hari. Nggak sampai sehari. Ya ta'arafuna baik. Kenal-kenalan tahu-tahu habis. Yang ini mati, yang itu tabrakan, yang ini sakit, yang ini menghilang, selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang selesai dari dunia ini. Dan kelak kita pun akan melihat itu. Tapi Allah menginformasikan kepada kita sekarang. Sebelum kita ke akhirat udah dikasih tahu apa yang bakal diucapkan oleh orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Kehidupan mereka di dunia itu tidak lain seperti waktu duha atau waktu sore hari. Selesai. Kita lihat orang-orang tua kita. Yang dia umurnya sudah tua-tua, tapi buat dia sebentar kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara berapa? 60-70. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat 70. Ana mau kasih hadiah yang lewat 70 yang hadir di sini. Nah, antum 73. Umurnya Masya Allah. Salah. Jadi ada alhamdulillah. Bapak berapa umurnya Pak? 73 alhamdulillah. Kirim ke dia. Lihat dibandingin yang lainnya. Ada lagi yang lebih 70. Mana nih? Supaya kita tahu. Nabi ngomong wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat 70. Ternyata cuma satu di sini. Tapi mudah-mudahan diberkahin bapak kita yang umurnya 70. Karena kata Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebagaimana seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Kata Nabi, kehidupan dunia nggak lama. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh ketika beliau lagi tidur di rumahnya, Umar datang. Nabi tidur sampai berbekas tikar di punggungnya. Karena tidurnya pakai tikar.
Jadi di punggung itu biasanya dulu kan pakai kayak ihram gitu ya. Kalau lepas ya udah, punggungnya ada garis-garis tikar. Kalau kita, kasurnya bekas kita. Yang membekas di kasur kita itu tubuh kita. Kita nggak ada bekasnya apa. Karena kan kenikmatan yang kita rasakan. Nabi ketika tidur seperti itu, Umar bin Khattab melihat. Dan dia menangis, Umar. Ya Rasulullah, tuh orang-orang kafir tuh. Kaisar Romawi, Kisronya, Persia, tidur bergelimang harta mereka nikmat. Sedangkan engkau seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin. Aku hidup di dunia ini hanya seperti seorang pengendara. Istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Di panas yang terik, berhenti sejenak di bawah pohon untuk berteduh, setelah itu meninggalkannya. Dan itu hakikat dunia. Nggak lama, kita sudah sering ngantarkan orang mati. Kita nganterin. Ya, ada yang umur 40 udah mati, apalagi sekarang banyak orang-orang mati muda. Dan kita tahu kita pun nggak akan lama seperti mereka. Hakikat yang ketiga, dunia ini berputar, tidak berhenti di satu kondisi. Maksudnya apa? Antum mungkin hari ini di atas, besok bisa di bawah. Nggak ada di muka bumi ini yang kesenangannya itu terus senang sampai mati, nggak ada. Kita lihat orang yang tertawa di pagi hari, sore harinya nangis. Yang mungkin seminggu dia senang, minggu depannya dia udah bersedih. Dan itu kehidupan dunia. Kebahagiaannya, kegembiraannya bercampur dengan kesedihan. Yang cantik apa terus cantik? Ibu-ibu tuh umur 20 Masya Allah masih bening. Umur 60 Allahu Akbar. Tuh lihat udah mulai keriput-keriput, udah beli krim waktu duha. Jadi upaya tidak keriput. Kan krim sekarang macam-macam, ada krim malam, krim siang, krim waktu tahajud mungkin, krim waktu duha. Apa pakai krim? Dia kepingin tuh keriputnya hilang, nggak bisa. Ya udah seperti itu dunia. Yang ganteng Masya Allah. Antum kalau berkaca ya, kalau sudah keluar putih-putih di jenggotnya kelihatan ya Allah. Ya udah gini. Kita ini kayak gitu di dunia. Nggak ada yang berhenti di satu sisi. Yang ketawa terus kesian. Antum lihat ada orang ketawa terus, ini kayaknya nggak waras. Karena ketawa terus. Dunia ini nggak boleh ketawa terus. Harus ada nangisnya dia. Dan nangis terus pun nggak boleh. Suatu saat dia harus bersedih. Karena ini kehidupan dunia. Maka yang muda akan jadi tua. Yang kecil. Antum lihat anak-anak kecil. Anak-anak antum yang kemarin umur 10 tahun. Tahu-tahu udah 20 tahun. Yang awalnya gagah. Tahu-tahu udah 40. Udah putih-putih. Bapaknya ngeliat, nah subhanallah. Nah, lebih awet muda bapakmu daripada kau. Karena kehidupan seperti itu. Dan kita harus meyakini hakikatnya.